Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Saktiawati Salimaku dengan NIM S1 S1210001. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai cara membuat stopwatch sederhana menggunakan Android Studio. Nah, pada pertemuan sebelumnya, ini adalah aplikasi yang telah dibuat. Sini coba kita jalankan menggunakan laptop saya. Kita tunggu prosesnya beberapa saat. Nah, untuk tampilan yang telah kita buat sebelumnya itu ya seperti ini. Nah, jika kita tekan mulai, maka stopwatch-nya itu akan berjalan. Kita klik stop, lalu reset. Nah, seperti itu. Nah, pada aplikasi yang kita buat sekarang ini, dia itu jika kita miringkan, kita ulangi. Sepertinya laptop saya bermasalah lagi. Nah, di sini kita gunakan saja Android. Di sini saya menggunakan Xiaomi Redmi Note 5. Kita jalankan. Nah, ini dia tampilannya. Kita aktifkan rotasinya. Kita jalankan. Nah, aplikasi itu akan berjalan. Namun, jika kita miringkan, nah, stopwatch-nya itu akan berhenti. Kita ulangi. Kita jalankan. Lalu kita kembalikan. Nah, stopwatch-nya itu akan berhenti jika kita memiringkan aplikasinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kita itu akan membuat bagaimana aplikasi ini ketika kita jalankan dia itu akan tetap terus berjalan walaupun posisi perangkatnya ini dimiringkan. Coba kembali lagi di laptop. Kita normalkan dulu posisinya. Nah, ini di sini kita menggunakan laptop. Maksudnya di sini jika kita klik mulai, nah, lalu tiba-tiba perangkatnya ini kita posisikan menjadi miring, maka aplikasinya ini akan berhenti, lalu mengulang kembali dari nol. Nah, di sini kita, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini kita itu akan membuat di mana aplikasi ini akan tetap berjalan, walaupun posisinya kita miringkan seperti ini. Kita normalkan dulu, kita keluar. Nah, di sini kita menggunakan buku panduan yang telah diberikan. Nah, di sini kita sudah sampai di materi yang ini. Nah, saat kita menjalankan aplikasi di emulator, aplikasi ini berfungsi dengan baik. Nah, kita itu dapat memulai, menghentikan, dan mengatur ulang stopwatch tanpa masalah sama sekali.
Nah, aplikasi ini berfungsi seperti yang kita harapkan. Nah, di tombol-tombol ini tuh berfungsi seperti apa yang kita harapkan di sini untuk mulai, berhenti, dan reset. Tombol start itu untuk memulai, dan tombol stop untuk menghentikannya, dan tombol reset ini mengatur angkanya ini kembali ke posisi 0 semuanya. Nah, tapi hanya ada satu masalah. Saat kita menjalankan aplikasi di perangkat fisik, aplikasi ini berfungsi dengan baik hingga seseorang itu memutar perangkat tersebut. Nah, saat perangkatnya diputar, stopwatch disetel kembali menjadi 0, yaitu aplikasinya tiba-tiba mereset kembali menjadi 0. Nah, di Android file ini sangat umum terjadi aplikasi rusak saat kita memutar perangkat. Nah, sebelum kita memperbaiki masalahnya, mari kita lihat lebih dekat apa penyebabnya. Nah, di sini dijelaskan apa yang baru saja terjadi tadi. Nah, jadi mengapa aplikasi rusak saat kita itu memutar layarnya? Nah, yang pertama karena pengguna memulai aplikasi dan mengklik tombol start untuk mengatur stopwatch. Nah, itu pengaturan waktu atau metode mulai menambah jumlah detik yang ditampilkan di tampilan waktu tampilan teks yang menggunakan detik dan variabel. Nah, seperti ini. Nah, orientasi layar dan ukuran layar telah berubah, dan itu menghancurkan semua variabel yang digunakan oleh pengatur waktu, metode pengatur waktunya. Nah, yang ketiga, stopwatch activity kemudian dibuat ulang. Nah, itu dibuat metode berjalan lagi, dan pengaturan waktu metode dipanggil. Saat aktivitas telah dibuat ulang, detik dan bervariabel itu disetel ke nilai defaultnya. Nah, seperti ini, detik disetel ke 0 dan berjalan disetel ke false. Hal ini karena aktivitas tersebut dimusnahkan dan dibuat ulang saat perangkat diputar. Nah, ini dia perangkatnya, kemudian aktivitas stopwatch. Nah, lalu ini dia seperti yang dijelaskan tadi itu di mana ketika detik disetel 0 dan berjalan disetel ke false, hal ini aktivitas tersebut dimusnahkan dan dibuat saat perangkat diputar. Yaitu seperti meresetnya itu aplikasi. Nah, memutar layar akan mengubah konfigurasi perangkat. Saat Android menjalankan aplikasi yang kita buat ini dan memulai suatu aktivitas, Android memperhitungkan konfigurasi perangkat. Nah, yang dimaksud itu dengan ini adalah konfigurasi perangkat fisik seperti ukuran layar, orientasi layar, dan apakah ada keyboard yang terpasang, dan juga opsi konfigurasi yang ditentukan oleh pengguna. Nah, Android perlu mengetahui konfigurasi perangkat saat memulai suatu aktivitas karena konfigurasi dapat mempengaruhi sumber daya apa yang diperlukan untuk aplikasi. Nah, tata letak yang berbeda mungkin perlu digunakan jika layar perangkat berbentuk landscape dan bukan potret. Misalnya, dan rangkaian nilai string yang berbeda mungkin perlu digunakan jika lokasinya adalah, saya di sini Perancis. Nah, perangkat konfigurasi termasuk opsi yang ditentukan oleh pengguna seperti lokal, dan opsi yang berkaitan dengan perangkat fisik seperti sebagai orientasi dan ukuran layar. Nah, perubahan pada salah satu opsi ini mengakibatkan aktivitas dimusnahkan dan kemudian diciptakan kembali. Nah, pada bagian ini, aplikasi Android bisa mengandung banyak file sumber daya atau source di bagian sini. Kemudian misalnya jika lokal perangkat disetel, kemudian Android itu akan menggunakan file string XML di folder value fr. Seperti ini. Nah, saat konfigurasi perangkatnya itu berubah, apapun yang menampilkan antara muka pengguna perlu diperbarui agar sesuai dengan konfigurasi baru. Nah, jika kita memutar perangkat, Android akan melihat bahwa orientasi layar dan ukuran layar telah berubah dan menggolongkannya sebagai perubahan pada konfigurasi perangkat. Tindakan ini menghancurkan aktivitas saat ini, lalu membuat kembali sehingga sumber daya yang sesuai dengan konfigurasi baru dapat diambil. Lalu di sini keadaan suatu aktivitas.
Saat Android membuat dan memusnahkan suatu aktivitas, aktivitas tersebut berpindah dari diluncurkan, dijalankan, hingga dimusnahkan. Keadaan utama suatu aktivitas adalah kapan aktivitas itu terjadi, berlari, atau aktif. Suatu aktivitas berjalan ketika berada di latar depan layar, memiliki fokus, dan pengguna dapat berinteraksi dengannya. Aktivitas tersebut menghabiskan sebagian besar hidupnya di negara ini. Nah, suatu aktivitas mulai berjalan setelah diluncurkan, dan di akhir masa pakainya, aktivitas tersebut dihentikan atau hancur. Nah, seperti ini, pertama aktivitas diluncurkan, kemudian aktivitasnya akan berjalan, dan aktivitasnya akan hancur. Pada saat aktivitas berjalan ini, kita tuh menghabiskan sebagian besar hidupnya itu pada saat aktivitas berjalan. Kemudian pada saat aktivitas hancur, pada titik ini aktivitas yang aktivitasnya itu tidak ada lagi. Nah, suatu aktivitas sedang berjalan ketika berada di latar depan layar. Sini onCreate dipanggil saat aktivitas pertama kali dibuat, dan disinilah kita melakukan aktivitas normal pengaturan aktivitas. Kemudian di sini ada onDestroy, di mana itu dipanggil tepat sebelum aktivitas dimusnahkan. Penjelasannya, saat aktivitas berpindah dan diluncurkan ke dimusnahkan, aktivitas tersebut memicu metode siklus hidup aktivitas utama, yaitu dia dibuat dan dihancurkan. Nah, ini adalah metode siklus hidup yang diwarisi di aktivitas yang kita buat itu dan dapat digantikan dan dapat kita ganti jika perlu. Nah, itu dibuat metode itu dibuat dipanggil segera setelah aktivitas kita diluncurkan. Nah, metode ini adalah tempat kita untuk melakukan semua pengaturan aktivitas normal seperti menelpon, set konten, view, kemudian kita itu harus selalu mengesampingkan metode ini. Nah, ketika kita itu jangan menimpanya. Nah, kita itu tidak akan bisa memberitahu Android tata letak apa yang digunakan pada aktivitas kita. Nah, metode itu dihancurkan. Itu adalah panggilan terakhir yang kita terima sebelum aktivitas dimusnahkan. Nah, ada sejumlah situasi di mana aktivitas dapat dimusnahkan, misalnya jika aktivitas diminta selesai, kemudian jika aktivitas dibuat ulang karena perubahan konfigurasi perangkat, dan jika Android memutuskan untuk menghancurkan aktivitas tersebut agar menghemat ruang. Nah, di sini kita akan melihat lebih dekat bagaimana metode ini sesuai dengan status aktivitas di halaman berikutnya. Nah, di sini siklus hidup aktivitas dari menciptakan hingga menghancurkan. Nah, ini adalah ikhtisar siklus hidup aktivitas sejak diluncurkan hingga dimusnahkan. Nah, seperti yang akan kita lihat pada bab ini tuh di sini kita telah mengabaikan beberapa detailnya, namun saat ini kita hanya berfokus pada dia itu dibuat dan dihancurkan. Nah, di sini pertama aktivitas diluncurkan. Objek aktivitas dibuat konstruktornya dan dijalankan. Nah, di sini dibuat. Kemudian metode onCreate dijalankan segera setelah aktivitas ini diluncurkan. Nah, itu dibuat yaitu ini. Metode adalah tempat atau kode inisialisasi harus ditempatkan karena metode ini selalu dipanggil setelah aktivitas diluncurkan tetapi sebelum aktivitas mulai berjalan. Kemudian aktivitas berjalan di sini suatu aktivitas berjalan ketika terlihat di latar depan dan pengguna dapat berinteraksi dengannya. Nah, disinilah suatu aktivitas menghabiskan sebagian besar hidupnya. Kemudian metode onDestroy atau dihancurkan dijalankan segera sebelum aktivitas dimusnahkan. Nah, onDestroy ini merupakan metode yang memungkinkan kita untuk melakukan pembersihan akhir apapun seperti mengosongkan sumber daya. Kemudian yang terakhir yaitu aktivitas dihancurkan. Nah, setelah metode onDestroy yang di sini itu dijalankan, maka aktivitasnya akan dimusnahkan. Aktivitas tersebut tidak ada lagi. Nah, di sini onCreate ini dan onCreate dan onDestroy ini merupakan dua metode siklus hidup aktivitas.
Nah, jadi dari mana datangnya metode-metode ini? Kemudian di sini ada aktivitas yang diwarisi metode siklus hidup. Seperti yang kita lihat pada di awal buku itu, aktivitas itu memperluas Android. Nah, aplikasi aktivitas kelas, karena kelas ini adalah yang memberikan aktivitas kepada kita akses ke metode siklus hidup Android. Nah, diagramnya seperti di sini, ada konteks yaitu start activity, kemudian ada pembungkus konteks, lalu ada pembungkus tema konteks dan aktivitasnya. Nah, aktivitas di sini ada banyak, ada on create, kemudian ini adalah on destroy, lalu ada di sini mulai ulang, dilanjutkan, dijeda. Baca di sini, kelas abstrak konteks, Android Content Context. Antarmuka atau UI-nya itu ke informasi global tentang lingkungan aplikasi, yaitu mengizinkan akses ke sumber daya aplikasi, kelas, dan operasi. Kemudian ada kelas konteks wrapper. Nah, Android Content Context Wrapper. Di sini implementasi proxy untuk konteks. Kemudian ada kelas konteks DEM Wrapper. Dia itu memungkinkan untuk memodifikasi tema dari apa yang ada di pembungkus konteks. Nah, kemudian di sini kelas aktivitasnya yaitu adalah kelas yang mengimplementasikan versi default dari metode siklus hidup. Ini juga mendefinisikan metode seperti yang ditemukan view by ID, int, dan set content view atau tampilannya. Sini dibilang di sini adalah metode siklus hidup aktivitas. Lalu di sini darcom.hfad.foo. Nah, di sini sebagian besar perilaku aktivitas ya, kita itu ditangani oleh metode superkelas yang diwarisi aktivitas. Yang kita lakukan hanyalah memanggil metode yang diperlukan. Kemudian yang berikutnya, save the current state, simpan keadaan saat ini. Sini ada aktivitas diluncurkan, kemudian on create aktivitas berjalan, lalu di save instant state, lalu on destroy dan aktivitas destroy. Sini kita lihat, seperti yang kita lihat, aplikasi yang kita buat tadi bermasalah saat penggunaan memutar layar. Aktivitas tersebut dimusnahkan dan dibuat ulang, yang berarti variabel lokal yang digunakan oleh aktivitas tersebut hilang. Jadi bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah ini? Nah, cara terbaik menangani perubahan konfigurasi adalah dengan menyimpan status aktivitas saat ini, lalu mengembalikannya ke dalam onCreate, metode kegiatan. Nah, untuk menyimpan status aktivitas saat ini yang perlu kita implementasikan adalah onSaveInstantState metode. Nah, metode ini dipanggil sebelum aktivitas dimusnahkan, yang berarti kita mendapat kesempatan untuk menyimpan nilai apapun yang ingin kita pertahankan sebelum nilai tersebut hilang. Nah, onSaveInstantState ini adalah metode mengambil satu parameter A bundle memungkinkan kita itu untuk mengumpulkan berbagai jenis data ke dalam satu objek. Di sini ada public void on save instance, di sini bundle save instance state. Kemudian di sini on create yaitu metode yang dilewati bundle sebagai parameter. Artinya, jika kita menjumlahkan nilai per hari di sini dan detik variabel ke bundle on create, metode akan dapat mengambilnya ketika aktivitas dibuat ulang. Untuk melakukan itu, kita menggunakan bundle untuk menambahkan pasangan nama atau nilai ke bundle. Caranya itu tersebut sini ada bundle, ada name, dan value-nya nilainya. Kemudian di mana bundle adalah nama dari paket. Adalah jenis nilai yang ingin kita simpan. Dan nama dan nilai adalah nama dan nilai data. Misalnya untuk menambahkan detik, masukkan nilai ke bundle Anda. Sini kita menggunakan bundle put int second.
Di sini kita dapat menyimpan beberapa pasangan data nama atau nilai ke bundle. Ini milik. Nah, di sini ada kodenya yaitu override public void on save instant state bundle save instant state. Nah, di sini kita tuliskan nanti kodenya setelah kita menyimpan nilai variabel ke bundle. Di sini kita dapat menggunakan oncrypt, metode oncrypt. Kemudian di sini ada the restore the state in oncrypt. Lalu pulihkan status di oncrypt. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, oncrypt yaitu adalah metode mengambil satu parameter A bundle. Nah, jika aktivitas dibuat dari awal, parameter ini akan bernilai 0. Namun, jika aktivitas tersebut dibuat ulang dan sudah ada panggilan onSaveInstantState, nah itu bundle objek yang digunakan onSaveInstantState akan diteruskan ke aktivitas protect void oncrypt bundle save instant state. Nah, di sini kita bisa mendapatkan nilai dari bundle dengan menggunakan metode formulir. Bundle, get, nama daripada yang kita gunakan int string dan seterusnya untuk menentukan tipe data yang ingin kita dapatkan. Di mana bundle adalah nama dari paket, itu adalah jenis nilai yang ingin kita dapatkan, dan nama adalah nama pasangan nama atau nilai yang kita tentukan di halaman yang sebelumnya. Sebagai contohnya di sini, untuk mendapatkan detik nilai dari bundle, kita itu akan menggunakan int second bundle get int second. Nah, menyatukan semua ini hasil oncrypt. Metode sekarang terlihat seperti di sini. Kita akan menambahkan ini ke stopwatch activity, main activity yang tadi, yang project yang kita buat. Jadi di halaman berikutnya di sini kita tuliskan ini dia codingannya. Sebentar kita akan tuliskan, kita baca dulu keseluruhan, lalu kita akan tulis. Nah, di sini kita melihat kode lengkap untuk disimpan dan dipulihkan stopwatch activity di halaman berikutnya. Kode stopwatch activity yang diperbarui. Di sini kita telah memperbarui stopwatch activity stopwatch kode sehingga jika sini kita memutar perangkat, statusnya akan disimpan melalui onSaveInstantState metode dan dipulihkan melalui oncrypt. Di sini kita akan memperbarui versi stopwatch activity Java untuk memasukkan perubahan yang telah kita buat. Ini dia kodenya, kita tuliskan. Kita langsung saja ke codingannya. Di main activity Java di sini, kita perlu menambahkan nah, di sini nah, ini sudah sesuai. Di sini kita tambahkan if, kita ketikkan. Nah, di sini if save instant state sama dengan 0 ini artinya itu ini adalah awal dari blok pernyataan di mana kondisional if ini menguji apakah objek save instant ini tidak 0. Save instant state adalah objek bundle yang digunakan untuk menyimpan data keadaan aplikasi saat activity dihentikan dan kemudian dihidupkan kembali. Jadi pada baris ini tuh memeriksa apakah ada data penyimpanan keadaan yang tersedia untuk aktivitas saat ini. Kemudian yang berikutnya adalah sini ada second, dimana dia ini jika save instant ini tidak 0 maka baris ini akan dijalankan.
Ini berarti bahwa ada data penyimpanan keadaan yang tersedia. Kemudian yang berikutnya kita akan tuliskan yang running ini sama dengan save intent state get boolean running. Ini tuh baris ini mirip dengan baris sebelumnya, tetapi kali ini tuh mengambil nilai boolean yang disimpan dengan kunci running di save intent state dan mengisi ke dalam variabel running. Ini tuh digunakan untuk mengembalikan status running ke keadaan sebelumnya ketika aktivitas dihidupkan kembali. Lalu di sini kita akan menyimpan status variabel dalam metode onSaveInstantState. Sini kita buatkan lagi override. Kemudian public void. Nah, di sini yang pertama ada public void onSaveInstantState ini tuh artinya deklarasi metode onSaveInstantState itu digunakan untuk menyimpan keadaan aplikasi sehingga kita dapat memulihkannya ketika aktivitas dihentikan dan kemudian dihidupkan kembali. Metode ini menerima parameter bundle yang akan kita gunakan untuk menyimpan data keadaan. Bundle. Tidak jadi tipe, kita hapuskan saja. Nah, seperti itu. Lalu Nah, yang ini tuh baris ini tuh mengambil objek save_intent_state dan menggunakan kode put int untuk menyimpan nilai variabel second ke dalam bundle. Nah, ini tuh akan disimpan dengan kunci second sehingga kita dapat mengambilnya ketika aktivitas dihidupkan kembali. Lalu di sini yang berikutnya, baris ini tuh melakukan hal yang sama dengan sebelumnya, tetapi kali ini tuh menyimpan nilai variabel running sebagai boolean dengan kunci running dalam bundle. Nah, ini tuh memungkinkan kita untuk memulihkan status running ketika aktivitas dihidupkan kembali. Nah, seperti itu. Nah, ini dia program yang kita buat. Kita lihat kembali. Programnya telah kita tuliskan. Sini coba kita jalankan. Kita tunggu beberapa saat. Kita normalkan dulu orientasinya, kita buatkan seperti ini. Nah, tadi program yang kita buat, jika kita tekan mulai, namun ketika stopwatch-nya sedang berjalan, lalu tiba-tiba kita memiringkan perangkatnya, maka otomatis dari aplikasi ini, ya stopwatch-nya itu akan tiba-tiba terreset, di mana nilainya ini akan kembali menjadi 000. Nah, sekarang kita coba kita perbarui. Ya, setelah kita perbarui codingannya, di sini kita jalankan. Nah, sini kita coba. Nah, ini ketika kita coba untuk memutar perangkatnya, apakah sudah berhasil bahwa ketika kita memiringkan perangkatnya itu, pada saat stopwatch sedang berjalan, apakah stopwatch ini akan tetap berjalan atau tetap
terhenti. Nah, kita coba ya, kita jalankan, kita miringkan. Nah, stopwatch-nya ini akan tetap berjalan. Jadi program yang kita buat tadi itu sudah berhasil. Ini yang kita jalankan menggunakan dan di sini laptop. Hentikan. Sini kita menggunakan Android Redmi Note 8. Coba jalankan. Nah, kita aktifkan rotasinya. Kita mulai. Nah, ini posisi sedang berjalan. Coba kita miringkan. Nah, aplikasi yang kita buat sudah berhasil kodenya. Yaitu aplikasinya akan tetap terus berjalan. Walaupun perangkatnya kita miringkan. Seperti itu. Kita lihat lagi apa yang dijelaskan pada buku panduan kita. Nah, sini mohon maaf lah. Apa yang terjadi saat kita menjalankan aplikasinya tadi? Nah, di sini kita memulai aplikasi dan mengklik tombol start untuk mengatur stopwatch. Itu pengaturan runtime, metode mulai menambahkan jumlah detik yang ditampilkan di time view text. Ini. Nah, di sini saat kita memutar perangkat. Nah, Android memandang ini sebagai perubahan konfigurasi dan bersiap untuk menghancurkan aktivitas tersebut. Sebelum aktivitas tersebut dimusnahkan, onSave, misalnya ini onSave instance state ini dipanggil. Nah, itu onSave instance state ini merupakan metode yang menyimpan detik dan dari nilai ke A. Walaupun perangkat ini dimiringkan, stopwatch itu akan tetap terus berjalan. Sini Android on create. Nah, aktivitas lalu membuatnya kembali dipanggil dan bundle akan diteruskan ke sana. Sini nilai detik dan variabel yang berjalan saat aktivitas dimusnahkan on create, metode menetapkan variabel saat ini ke nilai bundle. Seperti ini. Metode runtime dipanggil dan pengatur waktu melanjutkan bagian terakhirnya. Stopwatch yang sedang berjalan ditampilkan pada perangkat dan terus bertambah. Tadi kita sudah uji coba aplikasinya. Sini kita lihat lagi. Sejauh ini kita itu telah melihat bagian membuat dan menghancurkan siklus hidup aktivitas di sini. Kita itu telah melihat cara menangani perubahan konfigurasi seperti orientasi layar. Namun, ada peristiwa lain dalam kehidupan suatu aktivitas yang mungkin ingin kita tangani agar aplikasinya berperilaku sesuai keinginan kita. Misalnya di sini stopwatch sedang berjalan dan kita menerima panggilan telepon. Nah, meskipun stopwatch tidak terlihat, stopwatch akan terus berjalan. Namun bagaimana jika kita ingin stopwatch berhenti saat disembunyikan dan melanjutkan setelah aplikasi tersebut terlihat kembali? Nah, bahkan jika kita itu benar-benar ingin stopwatch itu berperilaku seperti ini, di sini mulai hentikan dan mulai ulang. Untungnya, menangani tindakan yang terkait dengan visibilitas aktivitas dapat dilakukan dengan mudah. Kita menggunakan metode siklus hidup yang tepat. Selain on-create, on-destroy, yang menangani siklus hidup aktivitas secara keseluruhan, kita ada metode siklus hidup lain yang menangani visibilitas suatu aktivitas. Secara khusus, ada 3 metode siklus hidup utama yang menangani kapan suatu aktivitas menjadi terlihat atau tidak terlihat oleh pengguna. Sini ada on start, on stop, dan on restart. Sama seperti dengan on create dan on destroy, aktivitas
Ini mewarisinya dari Android aktivitas kelas. OnStart dipanggil ketika kita itu terlihat oleh penggunanya. Aktivitas kita terlihat oleh penggunanya. OnStop dipanggil ketika aktivitas kita tidak terlihat lagi oleh pengguna. Hal ini mungkin terjadi karena aktivitas tersebut tersembunyi dan sepenuhnya oleh aktivitas lain dan muncul di atasnya. Atau karena aktivitas tersebut akan dimusnahkan jika OnStop dipanggil karena aktivitasnya akan dimusnahkan. OnSave instance head dipanggil sebelumnya OnStop. Nah, suatu aktivitas berstatus berhenti jika aktivitas tersebut sepenuhnya disembunyikan oleh aktivitas lain dan tidak terlihat oleh pengguna. Aktivitas tersebut masih ada latar belakang dan menyimpan semua informasi yang ada. Kemudian di sini ada on restart dipanggil setelah aktivitas dibuat dan tidak terlihat sebelum aktivitas tersebut terlihat lagi. Nah, kita akan melihat lebih dekat bagaimana hal ini cocok dengan on-create dan on-destroy. Sini the activity life cycle, the visible lifetime, the visible lifetime. Nah, di sini ada diagram siklus hidup atau life cycle-nya yang kita lihat sebelumnya. Di sini termasuk on start, on stop, dan on restart. Metode yang bagian perlu kita fokuskan. Sini ada activity, on start. Sini kita baca ininya, aktivitas yang pertama di sini, aktivitas diluncurkan dan metode on-create dijalankan. Kode inisialisasi aktivitas apapun di on-create. Nah, metode itu akan berjalan pada titik ini, aktivitas tersebut belum terlihat karena tidak ada panggilan untuk dimulai. Kemudian di sini on start. Metode on start dijalankan. Ini dipanggil ketika aktivitas akan terlihat. Setelah on start, metode akan dijalankan. Pengguna dapat melihat aktivitasnya itu di layar. Kemudian di sini yang ketiga adalah metode on stop. Setelah berjalan ketika aktivitas tidak terlihat lagi oleh pengguna, maka on stop ini metode telah berjalan, aktivitas tidak terlihat lagi. Jika aktivitas kembali terlihat oleh pengguna, metode on restart akan dipanggil diikuti oleh on start. Aktivitas tersebut dapat melewati siklus ini berkali-kali jika aktivitas tersebut berulang kali menjadi tidak terlihat dan kemudian terlihat kembali. Akhirnya aktivitas tersebut dimusnahkan. Itu on stop. Metode akan dipanggil sebelumnya pada on destroy. Di sini kita perlu menerapkan dua metode siklus hidup. Ada dua hal yang perlu kita lakukan untuk memperbaharui siklus aplikasi stopwatch kita. Pertama, kita perlu melaksanakan kegiatan on metode sehingga di sini stopwatch berhenti berjalan ketika aplikasi tidak terlihat. Setelah kita selesai melakukannya, kita perlu menerapkan metode on start agar stopwatch mulai lagi saat aplikasinya itu terlihat. Nah, di sini ada codingannya. Kita menimpa berhenti stop metode di Android aktivitas kelas dengan menambahkan metode aktivitas kita. Nah, memanggil on stop, metode on stop di aktivitas kelas support. Sini kita perlu menambahkan baris kode ini setiap kali kita menghentikan on stop. Menggantikan metode on stop untuk memastikan bahwa aktivitas dapat melakukan tindakan lain di superclass. Nah, di sini kita perlu menghentikan stopwatch ketika metode on stop disebut. Untuk melakukan ini, kita perlu menetapkan nilai berlari boolean ke false. Caranya seperti ini. Jika kita sekarang stopwatch berhenti ketika aktivitas tidak terlihat. Hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah menyalakan stopwatch lagi ketika aktivitas sudah terlihat. Nah, di sini update stopwatch activity code.
Sini kita telah memperbarui aktivitas stopwatch sebelum kehilangan fokus. Stopwatch akan memulai berjalan lagi saat fokusnya kembali dibuat. Nah, ini dia kodenya. Kita coba aplikasikan lagi ke aplikasi Android Studio kita. Nah, kita lihat dulu. Sekarang kita coba jalan. Kita coba terapkan. Nah, berikutnya di sini kita menambahkan private boolean was running. Dia ini adalah variabel baru yaitu was running. Dia mencatat apakah stopwatch sedang berjalan sebelum metode on stop dipanggil. Kemudian di sini kita menambahkan was running sama dengan save instant state get boolean was running. Nah, di sini dia itu maksudnya untuk memulihkan status variabel was running jika aktivitas dibuat ulang. Lalu di sini berikutnya kita menambahkan save instant state put boolean was running. Di sini yaitu untuk menyimpan status variabel was running yang telah kita buat tadi.
Berikutnya di sini kita akan membuat ini di mana kita catat apakah stopwatch sedang berjalan saat metode on stop dipanggil. Di sini yaitu adalah baris kode yang merupakan implementasi dari metode on stop dan on start. Nah, dalam sebuah aktivitas atau activity di Android. Nah, di sini yang pertama ada method on stop. Di sini ada override yang digunakan sebagai notasi yang menandakan bahwa metode on stop ini merupakan penggantian dari override dari menggunakan yang ada di superclass. Dalam hal ini dia tuh menggantikan perilaku default metode on stop. Kemudian di sini ada super on stop dan was running. Ini juga false. Ini katakan apa yang terjadi saat kita dimana false ini tuh menghentikan timer dengan mengatur variabel running menjadi false, yang berarti aktivitas sedang berhenti dan timer harus dihentikan. Di perangkat Android saya. Sini juga ada super on stop yang artinya baris ini memanggil metode on stop dari superclass. Itu penting karena superclass mungkin memiliki tindakan tambahan yang perlu dilakukan saat aktivitas berhenti. Sini dikatakan apa yang terjadi saat kita menjalankan aplikasi. Di sini kita memulai aplikasi dan kita mengklik tombol mulai untuk menyetel stopwatch. Kemudian itu mengatur rantai metode untuk menambahkan jumlah detik, time, view, tampilan teks. Kemudian sini kita menavigasikan ke layar beranda perangkat sehingga aplikasi stopwatch tidak lagi terlihat. Nah, di sini on stop metode dipanggil sedang berjalan ke benar, berlari ke palsu, dan jumlah detik akan berhenti bertambah. Nah, tadi kita lihat ya di 21 detik. Kemudian jika kita klik, nah dia akan mulai di 21 tadi. Sini kita coba tuliskan kembali untuk override. Sini kita tuliskan F. Nah, di sini ada method on start, yaitu di sini protect avoid on start sini adalah mendeklarasikan metode on start, di mana metode on start ini dipanggil ketika aktivitas mulai terlihat oleh pengguna lagi setelah sebelumnya telah berhenti. Kemudian ada super on start, sini baris memanggil metode on start
dari superclass untuk melanjutkan perilaku defaultnya. Kemudian ada if was running. Nah, itu dia kodenya. Berikutnya kita coba jalankan. Ya, jika kita mulai seperti ini, nah di detik ke-5 ini kita keluar ke beranda, lalu kita masuk kembali. Nah, dia itu waktunya akan mulai kembali berjalan setelah kita masuk ke aplikasi. Dia itu tidak pada saat kita kembali ke layar ke beranda, pada stopwatch kita ini detiknya itu tidak akan bertambah. Nah, dia itu akan kembali bertambah jika kita masuk ke dalam aplikasinya. Nah, itu dia. Kita kembali lagi ke codingannya. Kita kembali ke buku panduannya. Tadi kita sudah sampai kita sudah sampai di sini tadi. Nah, kita lihat apa yang terjadi saat aplikasi dijalankan. Seperti yang saya sudah coba tadi, di sini dijelaskan, ketika pengguna memulai aplikasi dan mengklik tombol mulai untuk menyertai stopwatch, itu mengatur runtime, metode runtime, metode mulai menambah jumlah detik yang ditampilkan, yaitu time view, tampilan teksnya. Kemudian yang kedua, pengguna menavigasi ke layar beranda perangkat sehingga aplikasi stopwatch tidak lagi terlihat. Nah, metode on stop dipanggil, sedang berjalan diatur ke benar, berlari diatur ke false, dan jumlah detik berhenti bertambah. Seperti yang kita coba tadi, ketika aplikasinya sedang kita jalankan, lalu tiba-tiba kita keluar dari aplikasi dan kembali ke beranda, nah, stopwatch-nya ini detiknya itu akan berhenti. Nah, kemudian ketika kita kembali ke aplikasinya, dia itu waktunya itu akan bertambah jika kita masuk ke aplikasinya. Dimana seperti yang saya jelaskan tadi di dalam aplikasi stopwatch ini, detiknya itu tidak akan bertambah jika kita keluar dari aplikasinya. Seperti itu. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, kita lanjut lagi. Menuju coba aplikasinya sudah. Nah, ini lagi berikutnya kondisi yang berikutnya di sini, bagaimana jika suatu aplikasi hanya terlihat sebagian? Nah, sejauh ini kita telah melihat apa yang terjadi ketika suatu aplikasi dibuat dan dimusnahkan, dan kita juga telah melihat apa yang terjadi ketika suatu aktivitas menjadi terlihat, dan ketika aktivitas tersebut menjadi tidak terlihat, namun ada satu situasi lagi yang perlu kita pertimbangkan ketika suatu aktivitas terlihat namun tidak memiliki fokus. Di sini, jika suatu aktivitas terlihat namun tidak memiliki fokus, aktivitas tersebut akan dijeda. Hal ini dapat terjadi jika aktivitas lain muncul di atas aktivitas kita yang tidak berukuran penuh atau transparan. Aktivitas atas mempunyai fokus, namun aktivitas di bawahnya terlihat oleh karena itu dia itu dijeda. Nah, suatu aktivitas berstatus dijeda jika kehilangan fokus namun masih terlihat oleh pengguna. Aktivitas masih hidup dan menyimpan semua informasinya. Sini the activity life cycle, the visible lifetime. Siklus hidup aktivitas atau masa hidup latar belakang
latar depan. Sini ada lagi diagram siklus hidupnya. Yang pertama, aktivitas diluncurkan dan metode on create dan on start dijalankan. Pada titik ini aktivitas terlihat namun tidak memiliki fokus. Yang kedua, metode on resume dijalankan. Ini dipanggil ketika aktivitas akan dipindahkan ke latar depan. Kemudian yang ketiga, metode on pause berjalan ketika aktivitas berhenti berada di latar depan. Kemudian yang keempat, jika aktivitas berpindah ke latar depan lagi, metode on resume akan dipanggil. Jika aktivitas tidak lagi terlihat oleh pengguna, metode on stop akan dipanggil. Setelah on stop, metode telah berjalan, aktivitas tidak terlihat lagi. Yang keenam, dimulai ulang. Nah, jika aktivitas terlihat kembali oleh pengguna, metode on restart akan dipanggil diikuti oleh on start dan on resume. Kemudian yang ketujuh, destroy. Akhirnya aktivitas tersebut dimusnahkan. Nah, di sini ada hentikan stopwatch jika aktivitas dijeda. Nah, sejauh ini kita telah menghentikan stopwatch jika aplikasi stopwatch itu tidak terlihat dan memulai lagi saat aplikasi terlihat kembali. Sini kita melakukannya mengesampingkan berhenti dan on destroy dan dimulai. Sini ada, mari kita buat aplikasi memiliki perilaku yang sama jika aplikasi hanya terlihat sebagian. Kita akan menghentikan stopwatch jika aktivitas dijeda dan memulai lagi aktivitas dilanjutkan. Jadi, perubahan apa yang perlu kita lakukan pada metode life cycle-nya? Nah, kita ingin aplikasi stopwatch berhenti berjalan saat aktivitas dijeda dan memulainya lagi jika sedang berjalan saat aktivitas dilanjutkan. Dengan kata lain, kita ingin perilakunya sama seperti saat aktivitas dihentikan atau dimulai. Artinya daripada mengulangi kode yang sudah kita miliki, dalam beberapa metode kita bisa menggunakan satu metode saat aktivitas dijeda atau dihentikan. Ini menerapkan metode on pause dan on resume. Kita saat aktivitas kita lanjutkan aktivitas tersebut, lanjutkan metode siklus hidup tersebut. Jika aktivitas dimulai, aktivitas tersebut dilanjutkan, kemudian dipanggil setelah memanggil on start, kemudian on resume, dipanggil terlepas dari apakah aktivitas dilanjutkan atau dimulai. Yang berarti jika kita memindahkan aktivitas kita ke on start, maka kode akan ke on resume. Nah, aplikasi yang kita itu akan berperilaku sama terlepas dari apakah aktivitas dilanjutkan atau dimulai. Di kodenya, kita dapat melakukan hal serupa ketika aktivitas dijeda atau dihentikan. Saat aktivitas dijeda, aktivitas disebut dijeda. Ini dia. Kemudian ini adalah kode stopwatch activity yang lengkap. Dan satunya. Nah, ini adalah nah, kita lihat di kode yang tadi.
Nah, di sini kita akan mengganti metode yang tadi yaitu sebelumnya, yaitu on start dan on stop. Kita akan menggantinya dengan on resume dan on pause. Lalu yang ini dari on start kita ganti menjadi on resume. Kita ganti. Itu saja. Mengapa tadi itu kita ganti? Karena dijelaskan tadi. Sebentar ya, laptop saya. Ini gunanya. Nah, bagian ini gunanya jika aktivitas ini jeda, maka stopwatch-nya itu akan dihentikan. Lalu ketika kita lanjut lagi ke penjelasannya. Nah, di sini apa yang terjadi saat kita menjalankan aplikasi? Kita coba jalankan. Sini kita coba jalankan. Ada perangkat saya beberapa saat. Sini jelaskan ketika kita memulai aplikasi dan menekan tombol start, pada stopwatch ini akan pengatur waktu, metode mulai menambah detik yang ditampilkan. Nah, ketika aktivitas lain muncul di latar depan, sehingga stopwatch misalnya kita buka thread. Nah, ketika kita membuka yang lain itu, maka ya dia itu akan dijeda. Aktivitas itu yang ada pada stopwatch akan dijeda karena terlihat tetapi tidak terlihat di latar belakang. Kemudian saat stopwatch kembali ke latar depan, maka metode on resume itu akan berjalan kembali. Nah, yaitu simpan perubahan pada kode aktivitas kita sini saat kita mengklik tombol mulai pada pengaturan. Di sini kita coba jalankan kembali aplikasinya. Nah, di sini katakan saat kita mengklik tombol mulai, pengaturan waktu dimulai. Dia itu akan, misalnya kita buka aplikasi lain. Nah, ketika kita membuka aplikasi lain, maka dia itu akan berhenti ketika aplikasinya itu kita kaburkan ke aplikasi lain, dan itu akan dimulai lagi ketika kita membuka aplikasi Stopwatch yang tadi kita berhenti pada detik ke-5. Jika kita tekan sekarang, nah dia akan berlanjut di detik ke-6. Seperti itu. Nah, jadilah aktivitasnya, dan sebelah kanan kita akan melihat beberapa kode aktivitas tugas.
Nah, di sini ada panduannya, ada metode. Nah, metode itu pertama ada on create, yaitu dipanggil ketika kapan aktivitas pertama kali dibuat. Nah, di sini gunakan untuk pengaturan status normal, seperti membuat tampilan, itu juga memberikan kita bundle yang bersih status aktivitas yang disimpan sebelumnya. Kemudian selain ada on create, ada on sini ada dimulai, kemudian on start, lalu on resume, ada juga pause, dan ada sini ada stop dan ada destroy. Nah, itu saja dari saya. Sini juga. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.